Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kita semua sedang dalam kondisi terbaik ini. Dan alhamdulillah ya, hari ini bisa ketemu lagi nih di sesi belajar sirah. Izin share screen dulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang flexing, gitu ya. Kita akan membahas tentang hidup sederhana di tengah budaya flexing. Kita akan belajar minimalis dari Abu Dhar. Siapa itu Abu Dhar dan kemudian bagaimana konsep hidup beliau nanti yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelumnya kita awali dulu sesi pagi ini dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semua pada hari ini, dan kemudian di sesi ini juga mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya buat saya, buat teman-teman gitu, dan termasuk nanti juga teman-teman yang nanti nyimak di YouTube ya. Mudah-mudahan Allah mencurah limpahkan keberkahan dan Allah menjaga kita selalu dalam ketaatan padanya. Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, sebagai awalan sesi belajar ini ya, sesi belajar sirah ini kita jadwalkan itu di setiap hari Sabtu jam 9.30 waktu Indonesia Barat itu. Nah, harapannya bisa rutin setiap pekan. Kalaupun misalkan nanti ada sesuatu hal yang qadarullah bikin kita nggak bisa ada sesi ini, ya mudah-mudahan nanti Allah tetap kasih kesempatan untuk di lain waktu berikutnya. Nah, sesi belajar sirah ini sendiri itu diinisiasi oleh Esensi. Izin menjelaskan dulu ya tentang esensi. Nah, jadi apa sih esensi itu? Esensi adalah Spirit Nabawiyah Community, gitu ya, di mana kita semua itu ada di sini bareng-bareng. Kita itu siapa? Ngapain sih di esensi itu? Ada apa gitu? Bentar-bentar. Oke. Nah, Spirit Nabawiyah Community adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berupaya menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga Muslim dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di esensi kita ini intinya adalah seringkali kita tuh disebut sebagai pejuang sirah. Pejuang sirah itu ngapain? Pejuang sirah itu job desk-nya, tanggung jawabnya, wewenangnya, tugasnya itu ada dua. Pertama, menghidupkan sirah dalam kesehariannya, yang kemudian membuat kita itu jadi perlu untuk belajar sirah sepanjang kehidupan kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengajak orang-orang lain untuk ikut bareng-bareng bersama menghidupkan sirah juga gitu. Jadi harapannya sih program menghidupkan sirah ini bisa diadopsi oleh seluruh keluarga Muslim. Kenapa? Karena dengan menghidupkan sirah lah kita itu bisa membentuk karakter keluarga Muslim sesuai dengan apa yang Rasulullah tunjukkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah itu ajarkan kepada kita, gitu. Nah, ini aktivitas kami di esensi, ini tadi ya, menghidupkan sirah, kemudian ngajakin banyak orang juga untuk ikut menghidupkan sirah. Buat teman-teman yang belum bergabung dengan esensi, mangga silakan
boleh dihubungin teman-teman yang sudah ngajakin ke sini, ke ruang Zoom ini, atau nanti di YouTube-nya gitu ya. Nah, teman-teman selain itu juga bisa ngepoin ini akun sosmednya Esensi. Ada Instagram di Spirit Bahagia Community, kemudian ada Facebook juga, dan ada juga web yang bisa teman-teman kunjungi. Mangga silakan nanti dikepoin. Insya Allah Esensi itu sangat terbuka banget buat siapa aja yang mau sama-sama belajar bareng-bareng menghidupkan cirah, yang mau memperbaiki diri, membentuk karakter diri sendiri dan kemudian keluarga gitu ya, untuk menjadi semakin dekat sama Allah. Itu sekilas tentang esensi. Nah, berikutnya kembali kita ke sini. Jadi hari ini kita tuh kan ngelihat ya, ada begitu banyak cerita-cerita tentang flexing itu yang bertaburan ini di media sosial. Di berita-berita itu kayaknya banyak banget lah gitu ya. Dan itu Masya Allah luar biasa banget gitu. Dampaknya itu juga sangat-sangat besar banget, terutama untuk gen milenial akhir dan gen Z ya. Itu luar biasa banget gitu. Sampai ada fenomena para anak-anak kita nih yang usia generasi Gen Z yang itu loh, milenial akhir juga gitu ya, itu tuh punya ini para mahasiswa kita. Dari tadi mau ngomong mahasiswa kok ya belepotan gitu ya. Jadi para mahasiswa kita itu ternyata ada banyak banget yang punya pinjaman ini di pinjaman online itu. Dan itu jumlahnya nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi sampai ke jerat riba gitu ya. Nah, itu kan sesuatu banget. Itu awal mulanya gimana bisa sampai seperti itu? Ya karena ini kita hidup itu di tengah budaya flexing. Dan kalau ini misalkan nggak segera diantisipasi, nggak segera kita itu switch gitu ya dari budaya ini, khawatir nantinya kehidupan kita malah jadi semakin menurun kualitasnya. Kita kan belajar minimalisnya itu dari Abijar ya kali ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat di buku 64 Sahabat Teladan Utama di jilid 9 di Para Pemburu Surga. Nah, tentang Abijar ini bisa dilihat dari halaman 10 ya. Dari halaman 10 sampai dengan halaman 13. Nah, ini ada 3 judul tentang Abijar, Islamnya Abijar, kemudian kejuhutan Abijar, dan wafatnya Abijar. Nah, dari sini nanti kita akan berfokus di halaman 12 tentang kejuhutan Abijar. Oke, buat teman-teman yang sudah punya, boleh banget sambil dibuka bukunya. Nah, kalau yang belum punya, nggak apa-apa juga, nanti sambil dikepo-kepoin gitu ya. Ada kesempatan juga kalau untuk saat ini, ada promo nih ya, kalau untuk buku 64 Sahabat Teladan Utama, nanti informasinya silakan menghubungi teman-teman esensi terdekat. Silakan menghubungi teman-teman esensi yang terdekat. Nah, baik teman-teman. Ini kan flexing itu populer banget ya. Kenapa sih flexing itu bisa populer banget gitu? Kok bisa sampai segitunya gitu? Nah, ternyata memang gini. Kan kalau ingat ya ada quote itu, untuk mendidik anak itu dibutuhkan orang yang sekampung. Gitu kan? Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh banget buat kehidupan kita. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, hari ini, setelah fase pandemi, dunia online, dunia maya itu tuh sangat jadi lingkungan yang terdekat kita gitu. Jadi orang-orang itu dilingkupinya itu pokoknya sama dunia online aja. Kan ada perubahannya jadinya. Kehidupan yang offline itu
di masa pandemi itu seolah-olah dipindahkan menjadi kehidupan online, gitu kan. Nah, saat ini pandemi sudah lepas nih, tapi tetap aja dunia online itu jadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kita. Kalau dipikir-pikir kan ya, itu dunia maya itu cuman ada di ini nih, di satu HP begini ya, di yang kecil gitu ya, dalam satu genggaman aja ada gitu. Tapi ternyata di sini tuh semua tuh lengkap gitu. Nah, kehidupan kita itu tuh saat ini terpengaruh banget gitu dengan ini. Kenapa? Karena ini emang jadi lingkungan yang paling gede itu. Di sini keefektifan waktu itu bisa lebih efektif, kan? Jadi ibaratnya kalau mau ketemu sama orang di rumah ini ya ada kita persiapan, kemudian kita keluar rumah, kita melakukan sebuah perjalanan gitu, sehingga kalau untuk ketemu orang itu lama gitu waktunya. Tapi dengan ini ketemu orang dengan sekali enter aja, asalkan bisa berbalas-balasannya udah ngobrol gitu sama orang. Nah, dan dunia ini yang kemudian sangat-sangat menarik buat semua orang, nggak terkecuali apa namanya nggak terkecuali baby boomer gitu ya. Itu juga gitu sangat ini banget sama ini, sangat dipengaruhi oleh dunia maya gitu. Nah, dari situ maka apa-apa yang bertebaran di dunia maya itu menimbulkan sebuah tekanan sosial. Kalau dulu kita ngelihat nih, kalau ngomongin flexing nih ya, kemewahan, mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah gitu ya, yang estetik-estetik itu kita ngelihatnya itu ada di film-film, di TV-TV gitu. Tapi sekarang dengan kecanggihan dunia maya, kita bisa melihat, kok ternyata temen SD aku rumahnya semewah itu ya. Ternyata temen SMP aku yang ya ampun waktu itu mah culun banget gitu. Tapi kok sekarang dia cantik banget ya. Kita bisa melihat itu secara nyata orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang bukan di TV lagi gitu. Kalau di TV itu kan kayak sesuatu yang jauh. Ah iya itu mah artis. Artis mah biasa begitu. Tapi ini lewat dunia maya ini kita bisa melihat orang-orang yang sama nih sama kita. Dan mungkin itu adalah dulu teman-teman kita gitu. Dan itu ternyata kehidupannya itu yang nampak lebih wah, lebih berhasil gitu nampaknya di hadapan kita. Itu memunculkan tekanan sosial. Nah, ini yang kemudian bikin flexing itu populer. Kalau dia bisa begitu, aku juga mestinya bisa dong. Maka dorongan flexingnya itu besar. Nah, kemudian validasi diri. Ini juga ngaruh nih. Validasi diri ini kan ini ya, kebutuhan untuk pengakuan. Ingin diakui sama orang lain. Kalau dulu ya sebelum dunia maya, sebelum dunia online ini menjadi lingkungan yang terdekat kita gitu, kita itu butuh validasinya itu dari siapa? Dari orang-orang terdekat aja, dari orang tua kita, ayah, ibu gitu ya, atau dari anak kita, dari pasangan kita, atau dari sahabat-sahabat terdekat kita. Kita butuh validasinya itu dari situ aja. Masya Allah, kamu hebat banget, bisa dapat peringkat sekian gitu misalnya. Insya Allah anak ibu pintar banget. Itu validasinya itu dari orang-orang yang terdekat. Tapi begitu sekarang kita memasuki dunia yang berkabel ini, validasinya nggak cukup cuman dari orang-orang yang terdekat, nggak cukup. Butuh validasi dari ruang yang lebih luas. Berupa apa? Like, comment, share.
Sehingga banyak-banyaknya follower, itu tuh jadi kayak sebuah apa namanya, sebuah pembuktian. Follower aku segini. Itu salah satu validasi diri, inilah yang salah satu yang bikin flexing itu populer. Jadi makin menekan ya. Maka teman-teman yang apa namanya, yang mungkin followernya itu belum banyak, ketika dia terjebak di sini gitu, dia akan berusaha untuk ini nih, punten ya, dalam tanda kutip, ketika udah nggak punya batasan lagi, maka dia akan berusaha menaikkan followernya itu dengan cara-cara yang nggak baik, dengan cara-cara yang mungkin Allah itu nggak suka gitu. Ada dari negeri Konoha gitu ya, nah, bukan negeri Konoha lah, negeri sebelah gitu ya, negeri sebelah. Untuk bisa, ini ceritanya, dan ini kejadian nyata gitu, supaya riwayat supaya followernya itu bertambah banyak gitu, karena dia butuh validasi yang kuat gitu ya. Salah satunya dia itu sampai operasi plastik. Dan kemudian proses dari operasi plastiknya itu dia siarkan gitu. Dia sharing, dia bagikan gitu kan. Aku lagi begini, gini, kemudian ditunjukin gitu kan. Misalkan operasinya hidung gitu ya, ditunjukin gitu hidungnya. Operasi apa gitu ya, ditunjukin gitu. Mau dibilang. Ada yang seperti itu ada. Dan enggak 1-2 orang, banyak. Nah, ini nih validasi diri ini salah satu hal yang bikin flexing itu populer. Nah, kemudian penciptaan citra diri. Nah, ini mirip-mirip ya, kalau validasi itu dia butuh dari pengakuan, ingin diakui, maka kalau penciptaan citra diri ini ingin terlihat sempurna. Jadi yang dimunculkan di media sosial pada dasarnya adalah hal yang baik-baik aja. Lagi dapat prestasi, itu diceritain. Lagi apa namanya, dapat hal-hal baik lah pokoknya. Itu diceritain. Sehingga yang muncul dalam setiap akun setiap orang itu ya itu aja, yang muncul adalah hal-hal yang baik gitu loh. Ya kan nggak boleh juga ya memunculkan ini hal-hal yang buruk, masa yang hal-hal yang buruk di apa namanya, dibagi-bagikan gitu, itu kan aib gitu. Iya, dari situ bener, kita emang nggak bisa nih misalkan ngeluh atau apa gitu ya, atau baper apa gitu segala macam curhatan di media sosial, lebih baiknya emang enggak. Nah, dorongan dari situnya tuh jadinya yang muncul apa, ini tadi citra diri gitu. Jadi memang hal-hal yang baik, orang tuh jadi nggak ngelihat yang sesungguhnya yang benar-benar terjadi itu apa. Di balik kesuksesan seseorang itu kan pasti ada perjuangan-perjuangan ya. Nah, orang nggak jadinya nggak bisa ngelihat nih perjuangan-perjuangannya itu apa gitu. Ini yang kemudian bikin flexing itu semakin populer dan semakin mengikat dalam kehidupan kita. Iya kita sama, saya teman-teman gitu. Benar-benar ngikat gitu. Sehingga kalau ini kita mau berlepas dari sini itu butuh effort yang kuat, butuh effort yang keras, benar-benar kerja keras gitu. Perlu ajam yang kuat. Gambar ya, kenapa flexing itu semakin kesini dia semakin jadi sesuatu yang menekan kehidupan kita. Nah, agak ngerinya itu nanti di generasi yang setelah kita nih, generasi anak-anak kita nih, nah, bisa jadi akan makin lebih parah lagi itu flexingnya. Nah, dampak negatifnya apa dari flexing itu? Ya, pertama jelas nih ada tekanan finansial. Lihat si A, dia bajunya baju itu gitu, atau mau kena deh, mau kena yang terbaru, yang terbagus, yang terkini, yang nggak ketinggalan zaman gitu ya. Itu adalah mau kena XXX gitu misalnya, yang harganya tuh nggak kaleng-kaleng gitu.
Jadi ada perasaan kalau misalkan nanti ketemu sama temen gitu ya, ketemu di kajian terus waktunya sholat gitu berjamaah, kan pada pakai gini nih, ada pakai mukena. Nah, pas pakai mukena itu aduh, rasanya malu gitu kalau misalkan nggak pakai mukena yang terkini. Nah, sehingga apa mengupayakan itu, entah gimana kondisi keuangannya, jadi diupayakan aja. Itu jadinya ada apa? Ada tekanan finansial, membeli hal yang nggak perlu. Salah satu dampak negatifnya. Itu baru satu ya bagian kena gitu. Nanti belum baju, belum sepatu, belum nanti kalau untuk teman-teman ini biasanya kalau para emak-emak gitu ya, kalau yang suka sama perhiasan, nah itu bisa beda lagi. Hijab dan lain sebagainya. Ada. Mau yang lebih parah lagi, motor misalnya, HP. Nah, HP itu juga ini nih. Aku mau pakai HP yang terbaru. Nah, setiap tahun itu kan di-upgrade terus ya HP itu. Dan meskipun HP lamanya itu masih bisa dipakai, tapi karena ada yang terbaru, nggak mau ketinggalan dong, beli. Nah, sehingga apa? Ini lagi-lagi. Nggak sanggup beli cash, ya udah, ngutang dulu. Terus ujung-ujungnya nanti HP-nya digadein. Banyak yang seperti itu. Nah, kalau sudah ada tekanan finansial, biasanya juga akan muncul kecemasan. Aduh, nanti mau ketemuan, nanti kira-kira dia gimana ya kalau melihat aku kayak begini. Kecemasan itu. Cemas yang terus-menerus terjadi nanti bisa memunculkan gangguan kesehatan mental. Nah, sehingga apa? Makna hidupnya itu jadi mengecil gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya makna hidupnya kita tuh jadi lebih sempit gitu. Jadi bukan lagi misalnya gini, bukan lagi makan untuk hidup gitu, tapi hidup untuk makan. Jadi kayak gitu. Jadi berpusatnya itu pada kejaran-kejaran duniawi. Jadi makin mengecil ya. Ini dampak negatifnya. Masih ada dampak-dampak lain masih ada. Tapi kita ini ya, yang untuk sesi hari ini kita bahas yang 3 hal ini gitu. Nah, sehingga apa? Kita perlu punya benteng gitu untuk menghadapi flexing, untuk bisa mengatasi dampak negatif dari budaya flexing. Karena tanpa benteng, tanpa ada filter gitu, ya kita akan terjebak di dalamnya dan jadi blunder aja, kitanya juga jadi nggak apa ya, jadi nggak survive gitu, jadi nggak bahagia. Ya orang yang terus-terusan cemas kan jadinya nggak bahagia ya. Nah, untuk itulah kemudian di hari ini kita itu belajar dari Abu Jar Al-Ghifari, pejuang kesederhanaan. Siapa sih Abu Jar ini gitu? Jadi teman-teman bisa buka di buku 64 STU gitu. Jadi Abu Jar itu dulunya itu tinggal di kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu adalah ini kaum yang suka merampok. Jadi kalau ada kafilah-kafilah dagang yang lagi lewat nih di tanahnya mereka, yang lewati kaum Ghifar ini, itu biasanya langsung dirampok gitu. Nah, si Abu Jar ini tinggalnya itu di lingkungan itu gitu. Tapi dari awal si Abu Jar apakah dia merampok juga? Oh iya, dia merampok juga. Orang dia tinggalnya di situ kok gitu kan. Nah, dia merampok juga gitu. Nah, tapi ada yang membedakan antara Abu Jar dengan kaumnya. Jadi kalau kaumnya merampok itu kan hartanya dipakai sendiri ya. Dipakai sendiri, dipakai untuk menghidupi keluarganya gitu. Tapi kalau Abu Jar ini enggak. Dia merampok kemudian hartanya ini dia bagi-bagi. Dan ini pada masa sebelum
dia masuk Islam. Gitu. Jadi dari awal itu si Abu Jar ini emang sudah punya empati. Dia memang senang berbagi. Gitu. Dia ngerampoknya ikut merampok, ngambilin hartanya orang-orang yang lewat, tapi dibagi ke orang-orang yang membutuhkan. Itu Abu Jar. Kemudian Abu Jar juga gini, meskipun dia itu tinggalnya di antara orang-orang yang menyembah berhala, dia nggak pernah menyembah berhala. Nah, itu perbedaannya Abu Jar dengan kaumnya. Nah, kemudian suatu hari dia itu ngedengar nih tentang Rasulullah, tentang Nabi baru, gitu ya, tentang Rasulullah. Nah, dia kemudian ngutus seseorang gitu, ngutus temennya untuk bicara sama untuk apa ya, untuk mencari berita tentang itu gitu. Nah, kemudian si temennya ini mencari berita ke Mekah, nah terus balik lagi terus cerita ke Abu Jar. Katanya, demi Allah aku melihat seorang lelaki yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang keburukan. Nah, itu yang disampaikan oleh temannya si Abu Jar ini. Nah, mendengar itu, si Abu Jar itu langsung berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, dia duduk di depan Ka'bah, kemudian ya singkat cerita, sampai kemudian setelah berhari-hari gitu ya, berhari-hari di duduk dekat Ka'bah, akhirnya ketemu dengan Rasulullah dengan perantara Ali bin Abi Thalib, akhirnya masuk Islam. Itu Abu Jar. Itu Abu Jar. Tapi apa yang kemudian ini bikin kita itu jadi perlu belajar tentang kesederhanaannya Abu Jar. Nah, ini teman-teman. Jadi di halaman 12 itu ya, di buku 64 STU-nya itu, ini kalau subjudulnya itu adalah kejuhutan Abu Jar. Jadi Abu Jar ini hidupnya itu juhud sederhana. Ceritanya gini. Ada sepenggal kisah. Ini kalau di 64 STU bentuknya yang di jilid mana? Di jilid 9 ini bentuknya komik. Jadi ceritanya singkat banget gitu. Suatu kali seorang gubernur Syam memanggil pengawalnya. Pengawal, tolong sampaikan uang ini untuk Abu Jar. Nah, si pengawal itu kan datang ya. Baik, segera saya berikan. Nah, si pengawal itu terus mencari rumahnya si Abu Jar. Nah, terus dia ngetuk pintunya. Nah, si pengawal itu dipersilahkan masuk gitu ke rumahnya Abu Jar. Begitu masuk ke rumahnya Abu Jar, si pengawalnya ini kaget setengah mati. Kaget banget. Kenapa? Karena ternyata teman-teman, rumah Abu Jar ini kosong melompong. Gak ada isinya. Gak ada perabotnya. Kosong. Nah, terus katanya si pengawal, Abu Jar, ini dari Gubernur Syam. Pergunakanlah untuk keperluanmu. Itu katanya. Nah, tapi apa jawabannya Abu Jar? Terima kasih. Tolong kembalikan. Semua yang saya punya sudah lebih dari cukup. Masya Allah, teman-teman. Jadi bayangin ya, rumahnya itu kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Ketika dia dikasih sesuatu, dan itu haknya gitu ya. Jadi si gubernur Syam ini kenapa dia ngasih ke Abu Jar itu bukan karena Abu Jarnya itu punten orang miskin, bukan. Tapi karena Abu Jar ini adalah salah satu sahabat yang ahli ini loh, ahli agama itu. Jadi ilmu-ilmu dari semasa-masa hidupnya Rasulullah itu Abu Jar itu ada di situ gitu, punya mempelajari itu. Nah, karena itulah beliau si gubernur ini ngasih harta untuk si Abu Jar. Nah, dia posisinya nggak tahu nih kalau si Abu Jar ini nggak punya apa-apa gitu. Tapi ya gitu, meskipun itu haknya, dia bebas banget untuk pakai itu dan itu adalah uang halal gitu ya. Abu Jar nggak mau.
meskipun rumahnya kosong, dia nggak mau gitu dikembaliin. Nah, suatu hari di lain waktu gitu, seseorang itu datang ke rumah Abu Jar. Nah, lagi-lagi si laki-laki yang datang ini bengong gitu ya, karena kan kosong melompong gitu, nggak ada apa-apanya dalam rumahnya itu. Terus ditanya, Abu Jar, mana perkakas rumahmu? Gitu. Oh, kami punya rumah lain, perkakas kami ada di rumah itu, kata Abu Jar. Akan tetapi kamu harus punya perkakas selama kamu tinggal di sini. Terus kata Abu Jar apa? Sesungguhnya pemilik rumah tidak membiarkan kami tinggal di dalamnya. Jadi maksud Abu Jar, kami punya rumah lain, perkakas kami ada di rumah itu adalah rumah di surga. Ketika diingatkan bahwa dia itu di dunia itu juga perlu ada perkakas-perkakas itu, si Abu Jar malah bilangnya tadi, pemilik rumah, maksudnya si Allah gitu ya. Allah itu tidak membiarkan kami tinggal di dalamnya selama-lamanya. Gitu. Insya Allah ya, jujur banget gitu, sederhana banget. Nah, kemudian ada lagi nih ya, yang di bagian wafatnya Abu Jar di halaman 13. Ini dikatakan nih, Abu Jar itu berbaring di rumahnya yang kosong melompong. Istri dan anak-anaknya itu mengelilinginya. Nah, kemudian Abu Jar ceritanya meninggal dunia tuh. Jadi meninggal dunianya itu di dalam rumah dikelilingi oleh istri dan anak-anaknya. Ketika wafat, beliau itu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, akhirnya semuanya mengatakan, nah kemudian menghembuskan nafas terakhir. Nah, keluarganya kemudian berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri dan anak-anaknya itu nangis gitu. Istri dan anak-anaknya itu nungguin si Abu Dhar. Nah, kemudian para sahabat itu bertakziah. Nah, ketika bertakziah, mereka berkata, loh, kalian belum merawat jenazahnya Abu Dhar. Terus anaknya bilang gini, kami tidak punya apa untuk merawatnya. Bayangin, nggak punya apa-apa untuk merawat jenazahnya Abu Dhar. Nah, kemudian para sahabat berinisiatif berkumpul gitu ya. Mari kita sama-sama merawat jenazah Abu Dhar. Jadi ini kemudian jenazahnya diurus oleh para sahabat, dimandiin, dikafanin, disolati dan dikuburkan. Sampai segitunya hidup sederhananya Abu Dhar. Sampai dengan kematiannya dia tidak memiliki apa-apa. Nah, maka dari sini kita belajar nih tentang konsep hidup minimalisnya ala Abu Jar. Seperti apa? Abu Jar itu sangat yakin banget bahwa Allah itu mencukupi kebutuhan hambanya. Nah, berdasarkan dengan ini ya, surah At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan segala keperluannya. Dia sederhana, tapi dia nggak kelaparan. Dia yakin Allah itu mencukupi kebutuhan hambanya. Dan kemudian yang kedua, hidup sederhana itu adalah gaya hidup. Bukan orang yang terpaksa hidup sederhana. Gitu. Makan aja lah. Kayaknya sih tangan. Ya, saya ulangin ya. Jadi hidup sederhana itu adalah gaya hidup. Jadi buat Abu Dhar, hidup sederhana itu ya gaya hidup. Bukan kayak terpaksa hidup sederhana, enggak. Dan ini juga kan yang dicontohkan sama Rasulullah gitu. Rasulullah miskin? Enggak, Rasulullah itu enggak miskin. Hartanya tuh banyak banget. Tapi kok kelaparan? Ya ada, masaknya itu ada gitu. Rasulullahnya memilih untuk hidup sederhana. Hartanya itu dibagikan gitu. Nah, ini yang kemudian diikuti oleh Abu Jar. Abu Jar itu
berpikiran bahwa harta yang tidak dibagikan itu adalah beban. Karena nanti kita akan ditanya nih di masa akhir, harta kita dapatnya dari mana dan kemudian untuk apa digunain. Kalau misalnya kita nyimpen harta, kemudian nggak untuk apa-apa gitu ya, udah numpuk aja gitu ya. Dan itu yang akan kita tanggung jawabkan gitu. Ini yang jadi konsep hidup minimalisnya ala Abu tiga ini. Nah, untuk kita bisa menjadi Abu Jar modern, gitu ya, apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Nah, pertama ini ya, kita perlu perkuat hubungan dengan Allah. Kita dekat sama Al-Quran, kita dekat sama kisah-kisah keteladanan, sama kisah sirah gitu. Karena semakin kita dekat sama Allah, itu insya Allah kitanya juga jadi ini ya, insya Allah jadi hambanya yang tawakal gitu. Kalau sudah tawakal, Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa membatasi waktu kita di media sosial. Lah, Mak, kan kerjaannya online, masa membatasi waktu di media sosial? Ya, maksudnya tuh apa namanya, tetap perlu ada pembatasan waktu untuk di media sosial. Nggak bisa kita 24 jamnya kita tuh di media sosial. Kemudian ini ya terkait apa namanya, kita bijak bermedia sosial. Kita juga gini, kita yang mewarnai media sosial, bukan kita yang mengikuti arus media sosial. Itu yang dimaksud dengan membatasi waktu di media sosial. Kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Nah, kemudian kita mengikuti akun yang memang menginspirasi, terutama tentang kesederhanaan. Jadi yang diikuti itu bukan akun-akun yang pakai budaya flexing, bukan yang itu gitu, tapi justru menginspirasi kesederhanaan. Akun-akun mungkin tentang belajar, tentang mendekat sama Allah, tentang motivasi-motivasi yang inilah ya. Pokoknya makin bikin kita tuh tidak mengutamakan dunia gitu. Nah, kemudian kitanya itu berbagi kontennya itu juga konten-konten yang edukatif. Jangan juga malah kitanya yang menginfluence orang untuk jadi flexing. Itu jangan sampai itu. Nggak boleh itu. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa ini ya, mulai untuk tidak menumpuk harta. Ingat kan tadi kalau Abu Jar apa? Harta yang tidak dibagikan adalah beban. Ini adalah keyakinannya si Abu Jar. Nah, maka kita bisa nih, untuk apa? Untuk tidak menumpuk harta. Jadi setiap harta yang kita punya, itu memang harta yang sungguh-sungguh memang ada manfaatnya gitu loh. Oh, habis gajian nih, uang untuk makan teh seberapa, uang untuk ininya misalnya apa ya, untuk bayar kontrakan gitu, bayar kos, untuk bayar apa pajak gitu. Nah, itu tuh ini tuh terhitung gitu kan. Nah, kemudian untuk nabung misalnya. Nabung kan ibaratnya jadi kayak numpuk harta ya. Nah, itu dicek lagi. Ini tuh nabungnya itu untuk apa gitu. Kan ada banyak alasan orang untuk nabung. Nah, itu tuh silakan di ini tuh di dirasa-rasa lagi gitu. Apakah kita sungguh-sungguh perlu menabung atau kita bisa membagikan itu gitu. Nah, di surat Al-Hasyr ayat 9, dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Jadi berbagi.
Nah, terakhir teman-teman yang bisa kita tarik ya dari review Syirah hari ini, bahwa kesederhanaan itu bukan kelemahan. Lagi-lagi kita ini memilih hidup sederhana, gaya hidup yang sederhana, bukan terpaksa sederhana. Dan ini justru adalah apa? Kekuatan, sebuah keunggulan. Dan dari Abu Dzar kita belajar tadi ya, bahwa hidup sederhana itu adalah gaya hidup gitu. Kemudian empati gitu ya, empati itu bisa menjauhkan kita dari budaya flexing atau kesombongan. Nah, jadi kita perlu memunculkan empati nih ketika berhubungan dengan orang lain, termasuk ketika kita mau posting sesuatu gitu, kita mau sharing-sharing apalah gitu ya, mau pasang status gitu. Nah, itu tuh munculkan empatinya. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari kesombongan, dari budaya flexing. Dan kemudian tidak menimbun harta itu akan menstimulus kita untuk terus berbagi, teman-teman. Jadinya apa? Kitanya jadi menebar manfaat untuk sekitar. Berbagi itu memang nggak harus selalu harta gitu ya. Tapi gini, ketika kita mengawalinya itu dengan harta, kenapa harta sih? Karena itu yang paling terlihat secara fisik gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat uang, itu kan bisa kita genggam, bisa kita pegang kuat-kuat gitu kan. Nah, kita genggam, kemudian kita lepas, kita buka nih, kasih ini. Ini jadi satu, apalagi kalau ini tiap hari gitu ya, setiap subuh tuh. Nah, ini tuh jadi latihan kita untuk menebar manfaat itu loh. Kita jadi nggak berat, mau seberapapun kita ngasih itu kita nggak berat gitu. Kasih. Nah, dengan begini ketika kita itu jadi terbiasa memberi kan ya. Kalau sudah jadi terbiasa memberi, maka ketika kita punya ilmu, kita dorongannya juga akan memberi. Oh, aku habis tahu nih tentang Abu Dzar gitu misalnya nanti ya selewat ini, selepas sesi belajar syirah ini, wah aku jadi lebih tahu lagi nih tentang Abu Dzar. Oke, aku akan membagikan kisah tentang Abu Dzar ke orang-orang. Jadi terlatih gitu untuk membagikan apapun yang kita punya, diawali dengan harta, kemudian ilmu, dan kemudian nantinya adalah apa? Tenaga. Sehingga hidup kita itu adalah untuk menebar manfaat. Memang ngapain harus menebar manfaat terus-terusan? Ini nih, pada ujungnya kita itu akan menjadi sebaik-baik hamba Allah. Jadi maknanya ketika kita berbagi itu adalah untuk Allah. Berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi keahlian. Nah, itu ujungnya adalah untuk Allah. Oke. Itu yang bisa disampaikan di sesi hari ini. Alhamdulillah. Ada yang mau didiskusikan dulu? Atau mungkin ada yang mau sharing? Mangga yuk. Aman? Oke, kalau aman berarti kita bisa sebelum kita tutup gitu ya, kita bisa akhiri, tapi sebelum kita tutup boleh dong ada satu gitu yang mewakili untuk insight. Ada yang berkenan? Oke, Bundit aman. Oke. Bundit mungkin mau berkenan ini ngasih insight sebelum kita tutup. Boleh, mangga. Oke, beli buku-buku ya. Kalau beli buku-buku, apa itu tidak hidup sederhana? Beda ininya ya. Tergantung juga buku-bukunya gitu. Jadi
Kalau buku itu ibaratnya kan ilmu ya. Nah, itu beda lagi gitu. Itu investasi yang emang untuk ini, untuk kita itu apa namanya? Meningkatkan ini ya, meningkatkan kapasitas diri kita. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi buku kesehatan, sekolah, nah pendidikan, kok sekolah sih pendidikan, terkait pendidikan, nah itu nggak apa-apa itu. Justru perlu memang lebih semakin apa ya, ditinggi-tinggikan juga nggak apa-apa gitu alokasinya. Yang berbahaya itu kan sebetulnya yang konsumtif. Apa-apa yang habis kita makan, apa-apa yang habis kita pakai. Ya, pendidikan dan kesehatan. Itu yang prioritas. Itu justru perlu dia itu di ini, di kita apa ya, kayak jor-joran mengedepankan itu gitu. Nah, ini kalau tips sederhananya ya, teman-teman ketika ngatur keuangan gitu misalnya, coba deh sambil dicek-cek gitu ya. Keuangan yang untuk konsumtifnya itu berapa persen, kemudian tabungannya, nah tabungan ini nanti kan dibagi-bagi lagi ya, ada yang tabungan A, untuk B, untuk C gitu kan. Nah itu coba aja tuh, jadi dibedakan mana yang konsumtif habis gitu ya, mana yang kemudian dia itu nggak habis, yang tadi untuk pendidikan dan kesehatan itu. Coba mana yang lebih gede. Kalau ternyata biayanya itu lebih besar dari biaya apa namanya, biaya konsumtifnya itu masih lebih besar daripada biaya pendidikan dan kesehatan, itu mungkin kita perlu ini lagi, perlu sesuaikan lagi gitu. Itu tips sederhananya begitu. Rumah gimana? Ada gini katanya, ini yang menarik ya, kapan hari itu aku baca ternyata Genji itu enggak ini, dia enggak tertarik untuk punya rumah sendiri. Jadi mereka itu lebih cenderung untuk ngekos atau ngontrak rumah ketimbang untuk beli rumah. Beda sama generasi baby boomer. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau buat Genji itu ini sih lebih ke ini. Jadi ngerasa kalau punya rumah itu investasinya gede dan emang nggak sesuai sama ininya dia gitu ya, sama penghasilannya dia gitu misalnya. Nah itu kayak sudah mulai di ini tuh, mulai perhitungan seperti itu gitu. Artinya rumah itu sebetulnya selama dia itu masih mau apa namanya, cukup untuk perlindungan dari panas, terik panas sama hujan gitu ya, itu sudah cukup gitu. Jadi rumah itu sebetulnya masih masuk konsumtif. Oke, itu sih kira-kira. Oke, ada lagi? Oke, Umi Yani izinnya mangga firmanillah ya. Oke, boleh tulisannya. Oke, aku bacain ya insert dari Bunlip gitu. Dari kisah Abu Dzar, Masya Allah, kadang kita tuh suka mikir-mikir banget ngatur keuangan. Tapi Allah tuh sebetulnya udah ngatur rezeki kita seperti apa. Mungkin hari ini sedang sempit, tapi Allah nggak selamanya beri kesempitan. Pasti ada kelapangan di suatu hari, dan kelapangan yang paling nikmat dapat kita rasakan iman dan sehat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nuhun Bunlip atas ini ya, insight-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sesi hari ini itu bisa menambah gini ya, menambah kesana wawasan kita terkait sirah, dan kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu nggak mudah, apalagi kalau ini kita udah membahas tentang flexing, tentang keuangan, tentang ini itu nggak mudah banget, tentang gaya hidup gitu ya. Kita yang sudah terbiasa melakukan ABCD gitu, kemudian perlu diatur ulang, nah itu pasti perubahan yang nggak nyaman banget. Tapi
insya Allah kalau misalkan kita ngikutin ini, karena ini sunnahnya ya, yang Rasul itu ajarkan gitu, dan Rasul itu nggak ngajarin hal yang buruk buat kita. Abu Dzar ini kan ngikut sama Rasul, jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini adalah apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, kita sebagai pejuang sirah tinggal mengikuti apa-apa yang sudah Rasul dan para sahabat lakukan. Itu sekaligus sama akhiri sesi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Jazakallah khair sudah mengikuti dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.